يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, insyaallah kita sambung pengajian kita kitab Tajul Arus Al-Hawi Litahdzibin Nufus karya Syekh Al-Imam Ibn Atha'illahi Sakandari. Qala radhiyallahu kama anna lid dunya abna'un man istanada ilaihi kafauhu fakadzalika lil akhirati abna' man istanada ilaihim aghnauhu sebagaimana dunia mempunyai abna. Abna di sini kan anak. Anak itu pengikutnya, penganutnya itu anak. Ya. Artinya ahlinya, golongannya. Seperti misalnya As-Sufi Ibnu Waqti. Sufi itu anak waktu. Artinya orang Sufi itu adalah orang ahli waktu. Ya. Maka dunia ini juga punya abna. Punya orang-orangnya, punya ahli-ahlinya, ahli-ahli dunia. Yaitu orang yang bersandar kepadanya. Maka kama anna lid dunya abna'u man istanada ilaihim atau abna'un, yaitu man istanada ilaihim kafauhu, ya, maka mereka akan memenuhi dunia, mencukupi dunia. Ahli dunia yang dicari dunia. Fakadzalika lil akhirati abna. Begitu juga akhirat mempunyai orang-orang ahli-ahlinya. Itu sama manistanada ilaihim. Ya, orang-orang yang bersandar kepadanya. Aghnauhu. Mereka pun akan mencukupi ya, urusan akhirat itu ya. Wala taqul talabna falam najid. Kamu jangan berkata kami dah cari tapi tak dapat. Artinya tak boleh kita mengatakan tak dapat. Ya, karena dunia ada penuntutnya, ada pencarinya. Dan mereka ya, akan memenuhi dunia. Orang yang bersandar begini, saya tengok terjemahan ini, jadi tertukarlah. Ini ada salah di sini. Kama anna lidunya abnaun man istanada ilaihim kafauhu. Begitu sebetulnya bacaannya.
Jangan kama anna lidunya abna uman, itu dimudopin ke situ, jadi maknanya salah. Sebetulnya kama anna lidunya abna, dunia mempunyai orang-orangnya. Manistanada ilaihim kafauhu, orang yang bersandar kepada mereka, yang berhubungan kepada ahli dunia, kafauhu, maka ahli dunia itu akan memenuhinya. Ya. Begitu juga akhirat punya orang-orangnya. Barang siapa yang berhubungan, bersandar kepada orang-orang ahli akhirat, maka orang-orang ahli akhirat akan memenuhi orang itu. Ya. Jadi jangan dikira kita ingin dunia tak ada pakarnya, ada. Ingin akhirat ada. Itu. Dan kita akan mendapat petunjuk dari para ahli dunia itu. Begitu juga kepada ahli akhirat, kita akan dapat petunjuk untuk mendapatkan akhirat. Sebagaimana dunia ada abnanya, barang siapa yang bergantung dengan dia, berhubungan dengan dia, berloyalitas dengan dia, maka mereka akan menolong kita, membantu kita untuk mendapatkan dunia. Ya. Ya, semua bidang pun ada. Nak jadi pemain bola pun ada orang, ada pakar-pakarnya, datang saja ke dia pandai terus diajar. Ya. Begitu juga akhirat. Ya. Wala taqul talabna falam najid. Dan tidak boleh kita mengatakan dah cari pun tak ada, tak jumpa. Ya. Cuma tak ada. Allah ciptakan semua ada. Bahkan dalam pandangan mereka orang-orang sufi tak ada yang tak ada. Di sini tak ada, nanti tetap ada. Karena keyakinan mereka orang sufi, jika Allah sudah memberikan impian, ya, maka berarti Allah lah yang memberikan impian itu dan Allah akan memenuhinya. Kalau tidak, maka Allah akan memberikan lebih dari yang kamu impikan. Jadi tidak ada tidak. Gitu. Ya. Maka wala taqul talabna falam najid. Lau talabta bisidqin lawajad. Men. Yang bikin men, biar men. Maka jika seandainya engkau mencari dengan jujur, niscaya engkau akan mendapatkan. Ya. Dengan sidik, ya artinya betul-betul. Kenapa kita melihat orang-orang kafir itu berjayalah katakan dalam hal dunia. Dia betul-betul jujur, gitu. Jujur dalam urusan dunia itu. Ya. Kita pandangannya secara agama rusak. Ya, apabila kita berurusan dengan dunia, tidak komitmen dengan agama, kan tidak jujur tuh kita sebagai orang muslim, maka mungkin Allah siksa dengan ketidakpuasan, ketidakberhasilan. Ya sama halnya akhirat. Kalau orang kafir jujur, memang dia tak pikir Allah, tak pikir akhlak, tak pikir. Ya, dia dunia sudah jujur betul, sidik, lurus bendul gitu. Dia aku ini tak ada itu agama, tak ada. Kita muslim ada tahu agama, tahu, tapi tak betul itu sebab ya, kalau tak dapat itulah itu. Mencarinya tidak dengan syariat, nanti ketika ada masalah dia dirugikan terus dihukumkan syariat. Kan tak betul itu. Lihat kehidupan seperti itu, lihat orang politik itu. Dia berjalan tak ada syariat, tapi bila ada masalah diangkat syariat.
Ini apa hukumnya nih? Ente dapatnya tak ada hukumnya. Ya. Jadi itu sebab orang muslim itu jika tidak jujur kepada Allah, maka di dunia, dalam urusan dunia dia tidak membahagiakan dia, dan dia mengerjakan agamanya pun tidak membahagiakan dia karena tidak sidik. Ya. Mereka yang tidak terikat dengan agama bahagia sudah dengan dunianya. Ya, karena dia sidik di situ. Di dalam tasawuf bicara sidik. Ya, orang yang hidupnya secara materialistik, sidik, itu lebih baik katanya. Karena kalau dia di situ mendapat hidayah, maka mental sidik itu tetap dimiliki oleh dia. Ketika ke agama ya sidik. Kita ini kesana kemari tidak sidik, jadi ya, kemanapun tidak mencapai kesempurnaan. Falau talabta bisidqin lawajadta. Nah, lalu diterangkan lagi wasababu adami wijdanik ada musti'dadik. Sebab kamu tidak mendapatkannya itu adalah memang ya ada musti'dadik itu karena tidak ada apa? Tidak ada kesiapan, bukan kesiapan pikiran gitu, tapi memang kesiapan yang hakiki di dalam dirinya. Seperti anak belum berumur, dia memang jatuh cinta, nak kawin, ditanya kamu udah siap belum? Siap. Itu kan khayal, tidak real kesiapannya. Ya. Maka dia menikah saja, rupanya menyesal. Berarti artinya dia tidak punya kesiapan secara hakiki. Ya. Jadi sejauh itu orang seseorang yang di jiwanya memiliki akhlak seperti sabar, ridho, tawakal, ya, itu tanpa dipahami oleh pikiran dia, maka istiqdad dia secara hakiki itu dapat tercapai. Ya, dapat dan tercapai. Maka terkadang orang dalam urusan dunia misalnya, orang sedang mencari pasangan ya. Orang yang berpikir dewasa, dia akan berharap bahwa pasangannya itu menerima dia bukan hanya kelebihannya saja, tapi lengkap dengan kekurangannya. Itu berarti pasangan itu diharapkan untuk mempunyai istiqdad yang cukup untuk menerima dia. Tapi kalau yang dia siap untuk menerima kelebihannya itu bukan persiapan itu. Ya, itu emosional ya, khayal. Gitu. Tetapi jika dia tahu bahwa manusia ada kekurangannya dan dia malah berpikir untuk menerima ya, kekurangannya, ya, itu baru dia punya istiqdad tuh. Istiqdad yang hakiki. Ya. Apakah engkau kalau menikah aku menerima dengan segala kekuranganku? Ya, emosional akan berkata apapun, apapun ya. Baru 2 hari sudah dia tolak tuh. Ya dulu aku kan tidak membayangkan seperti ini. Aku kira itu berarti kemarin dia tuh hidup dalam khayal. Itu tidak punya istiqdad dia. Orang
kalau secara materi, penghasilan dia 1 bulan 3.000, tapi dia nak punya kereta Mercedes. Ya. Itu minyaknya aja sudah 3.000 tuh 1 bulan ya. Maknanya dia tidak punya istri dia, tetapi dia merasa boleh. Gitu. Gitu. Atau lelaki lah, saya nak kawin 2 istri, 3 istri, mampu gitu. Punya tak istri dia menghadapi bukan problem materi saja, ya, tapi semuanya. Begitu kawin cerai lagi, banyak, ramai itu. Kawin cerai lagi, kawin cerai lagi. Yang kedua, itu. Rupanya dia tidak punya istri dia. Setelah dia alami baru dia mengetahui bahwa dia tidak punya istri dia. Tapi kalau belum, laki-laki merasa, gitu. Begitu dicoba, mampus, gitu kan. Itu istidah dia. Jadi kalau kita tidak mendapatkan, sebenarnya Allah tahu bahwa kita tidak punya istidat. Tapi terkadang nafsu tuh, emosi itu tidak menerima nasihat, tidak punya, akhirnya kan ada istilahnya begini. Orang jika tidak mendengar kata-kata, maka dia akan diajarkan oleh realita. Ya. Orang-orang yang bijak dinasihati bla 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 tak dengar. Sudah. Satu lagi pelajaran yang akan kamu dapati. Dan tidak perlu dihina tuh, gue bilang juga apa tak selesai. Oke. Ya. Paham? Ya, ilmu kan dari pengalaman ya, sama pengajaran. Gitu. Dan biarkan manusia dan orang-orang yang di sekitar kita didik dengan 2 saja. Jadi tidak perlu disesali karena semuanya sudah berjalan berdasarkan majaril aqdar. Kita kepada anak dan orang tua, gua bilang juga apa? Tak dengar kata orang tua, stop. Gitu. Ya. Orang tua mengatakan begitu pun tidak punya istidat untuk menerima. Ya. Majaril aqdar dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab di sekitar dia. Jadi istidat itu sangat luas. Itu sebab Imam Ibnu Arabi itu mempunyai hikam. Hikam yang pertama dia mengatakan bahwa Allah menciptakan setiap satu persatu individu ala hasabil istidad. Maka jika orang punya akhlak, ya, punya maqamat ruhiyah ya, yang banyak, di samping dia punya istidad untuk menerima akhlak itu, apabila dia memiliki akhlak, maka dia memiliki istidad untuk menerima apapun yang Allah putuskan dalam hidupnya di dunia ini. Tanpa perlu mengalami, tanpa perlu belajar. Ya. Belajar perlu mengalami itu. Mengalami saja tidak pandai mengambil hikmahnya karena tidak belajar. Tapi jika dia mempunyai akhlak, ya, maka dia pada waktu yang sama dia punya istidah dia. Ya, pada waktu yang sama ketika mengalami dan dia belajar itu sekaligus. Itu sebab para murabi dulu, kamu jangan tanya-tanya, ikut saja. Itu. Tapi harus dijelaskan nih. Penjelasannya tadi harus panjang seperti itu. Kalau enggak, tetap manusia akalnya menolak. Ya tak boleh dong aku mengikut buta-buta begitu. Ya. Lalu dia buat satu istilah. Kita mengikut ini, jangan mengikut orang buta. Gitu. Kamu ikut saja. Nanti dulu. Artinya terangkan dulu. Maka dalam tasawuf, sidik ingin Allah, biar pejam Allah yang bimbing. Meskipun gurunya buta. Imam Nabahuddin Naqsabandi dia tak pikir. Ya. Dia nak guru. Dia tahu bahwa Allah guru hakiki. Jadi ketika itu dia bertemu dengan anjing, dia tak pikir itu anjing. Yang penting, ya, kalau ini memang syekhku, aku terima. Itu Imam Syekh Bahuddin Naqsabandi. Kalau memang ini syekhku, aku terima. Gitu. Karena murabbi hakiki huwa Allah. Jika sidik kepada Allah, kita akan salah alamat. Ya. Allah.
Wasababu adami wujdanik ada musti'dadik. Sebab kamu tidak mendapatkan, sebab tidak mendapatkannya kamu, itu tidak ada isti'dadmu, tidak ada persiapanmu. Fa innal arusa la tujla ala fajirin. Karena pengantin itu tidak dilahirkan, ya, tidak ditajalikan, tidak ditunjukkan, la tujla yani la tuzhar, tidak ditunjukkan ala fajir kepada orang yang jahat. Ya. Ada seorang anak raja, putri raja, ya, ditunjukkan kepada orang jahat. Tidak. Kita punya anak perempuan, kita serah kepada orang jahat, kan tak mungkin. Allah memberi sesuatu yang Allah tahu itu tak siap pun, takkan. Jadi kalau memang tak bagi, memang tak bersedia. Ya, tak bersedia. Jadi ketika kita nak sesuatu ternyata gagal, berarti tak bersedia. Dan Allah lebih sayang dengan kita. Ya. Tapi kita merasa ini ada sebab orang menghalang, ada sebab. Ya. Kalaupun memang ada, yes, syukurlah ada sebabnya. Kalau tak ada sebabnya, lagi pening. Sebab ini kan untuk ketergantungan akal. Ya, kalau hati mata ada bergantung kepada siapapun. Ya, karena akal itu ikat. Dia mesti ada sandaran, ikatan, simpulan. Mesti ada. Kalau tak, itu pening yang berkepanjangan itu. Apa ya? Ya, tak ada jawabannya. Tapi kalau rohani, Allah lah. Selesai. Ya, itu artinya bahwa dia ya menghadapi masalah, dia buang ke laut tauhid. Itu maksudnya. Kenapa dalam tasawuf sering diceritakan? Guru akan membimbing kita sampai ke tepi, kemudian dilemparkan ke tengah lautan tauhid, katanya begitu. Untuk menyaksikan bahwa semuanya Allah. Jadi kalau sudah begitu jangan pernah berpikir ada orang. Dia malah mengatakan orang itu penyakit, obat itu Allah. Makin jelas. Apalagi cara penjelasan seperti ini. Ya. Allah punya nama Al-Awwal. Dan Allah punya nama Al-Akhir. Allah punya nama Al-Zahir. Allah punya nama Al-Batin. Ya. Ketika kita belum diciptakan, ya, maka kita tak nampak tuh. Kita batin. Yang zahir siapa? Ya. Kan Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Allah ada dan tidak ada sesuatu bersamanya sebelum kita diciptakan. Ya. Hal ata 'alal insanu hinun minad dahr wa lam yakun syai'un madhkura, katanya. Syai'an madhkura. Kata Allah, tahu tak engkau bahwa manusia mempunyai satu masa yang pada saat itu tak ada namanya. Allah yang cakap gitu. Hal ata ala insanin hinun minad dahr. Dapat tak berita kepada manusia bahwa dia pernah dalam satu masa walam yakun syai'an madhkura, belum dinamakan apa-apa.
Paling kita mengatakan sebelum kita dijahirkan, berarti ya, kita disembunyikan di dalam ilmunya. Berarti di situ al-batin. Sedangkan yang punya nama al-batin Allah, di situ bukan kita, tak ada namanya. Al-batin. Oke, sekarang kita dizahirkan. Ya, dinamain punya nama az-zahir. Siapa? Itu nama siapa? Nama Allah az-zahir, al-batin az-zahir. Yang itu awal, yang ini akhir. Ya. Mana kita di mana kita? Mana kita dan di mana kita? Ya. Nah, jika punya istiqdad itu menerima raditu billahi rabba. Aku terima Allah sebagai Tuhanku. Sudah. Ya. Maka fa'innal arusa, kita punya anak perempuan, la tujla ala fajir, tidak ditawarkan kepada orang jahat. Falau talabta ru'yatal arus la taraktal fujur. Kalau kamu minta untuk melihat pengantin, kamu tidak, pada saat itu paling tidak kamu tidak berbuat jahat. Kamu tinggalkan keburukan itu. Ya. Nak melamar pakai kopiah putih. Ya. Begitu waktu sholat terus pergi ke masjid. Saya iyalah. Kan? Falau talabta ru'yatal arus la taraktal fujur. Dia seorang mafia tuh, nak melamar. Tak akan. Ya. Saya punya pengalaman, saya punya kawan, Allah yarhamu. Ya. Semoga Allah ampun dosanya. Ya. Saya punya kawan jiran kampung. Dia gangster, pembunuh, perompak, pemerkosa. Ya Allah maghfirlahu warhamhu. Tapi dia takut dengan ulama. Dengan saya takut sekali. Ya. Nah, terus dia nak kawin. Yang dia nak tuh anak ustad. Dia cakap dengan saya. Ya, boleh tak antum melamarkan saya? Siapa? Anak ustad fulan. Alamak. Ya, saya biar jahat, tak akan cari istri yang buruk. Fajir itu, nak cari pengantin, cari yang baik. Ya, tapi ustad itu tahu, dia orang fajir. Gitu. Berilah kesempatan saya bertobat. Barangkali tobat saya ada di tangan istri saya. Oke, jom. Ya, ustadz itu kalau lihat antum pasti diterima. Jadi saya datang lah. Begitu, assalamualaikum. Nah, kiai, salam. Lo tengok di belakangnya gangster kan? Itu dengan antum. Ya. Apa? Duduklah dia bual-bual. Rupanya perempuannya suka. Anaknya tuh. Ya, ketika dia tahu duduk dekat saya, dia duduk di kursi lain. Jadi anaknya bagi air situ, terus bagi air di situ, terus dia ajak bual lalu dia. Dia ajak bincang-bincang. Ya, tuan rumah kan dia pun suka duduk berdua. Ayahnya tengok aja sambil bincang. Saya bilang tadi itu anak antum pun macam dah suka dengan dia tuh. Kalau iya, billah jangan sampai kiai katanya. Itu, aduh. Kalau dia suka sama suka macam mana? Oh, jangan sampai. Akhirnya udahlah, saya panggillah duduk sama-sama. Ya, saya minta, ditolak lah. Ya, apa? Kemudian dia keluar tuh, gangsternya. Ya tak apa kalau saya tak diterima pun, saya biasa menghilangkan nyawa manusia katanya.
Ya Allah. Tapi waktu itu dia pakai kopiah putih, pakai baju muslim. Ya itulah. Ketika dia minta nak tengok pengantin, dia tidak tinggalkan tuh pakaian pujur apa semua. Bawa ustaz juga kan gitu. Ya. Walau taraktal fujur la ra'aital aulia. Andaikan kamu tinggalkan sudah fujur itu sifat buruk itu, kamu akan melihat aulia. Jadi wali itu umpama pengantin katanya. Ya, wali itu umpama putri. Ya. Putri raja itu arus. Kan orang arus itu kan raja sehari kan. Putri sehari. Gitu. Jadi kalau juga kita ingin duduk menjadi raja sehari, putri sehari, gitu, maka kita tidak ada yang mau menikah dengan orang buruk. Kalaupun menikah, ya, aku bertobat, aku sudah tobat. Ya, dia tinggalkan tuh. Baru dia boleh menikah. Andaikan kita tinggalkan fujur, maka kita akan melihat aulia. Ya. Jangankan kita memiliki sifat aulia, melihat saja itu mesti punya istiqdad untuk melihat. Kalau tidak, ya, tidak melihat. Ya. Baik dunia atau akhirat. Akhirat. Dunia ada tokoh-tokohnya dunia. Kalau kita bersandar kepada dia akan mengayakan kita. Akhirat pun ada tokoh-tokohnya. Kalau kita bersandar kepada dia akan. Tapi nak jumpa dia itu macam mana? Dia itu umpama putri pengantin. Ya. Tidak akan ditujukan kepada pujur. Untuk mencari dunia pun kita kena menunjukkan kesiapan dan mesti punya istidadiyah kesiapan. Itu sebab dalam tasawuf kita disuruh mujahadah, disuruh zikir. Sebetulnya kita sedang membuka diri, artinya sedang melakukan istidad, persiapan. Karena tidak mungkin Allah beri pengantin, Allah beri wali. Wali itu kan sosok rohani. Ya. Wali itu sosok rohani. Apabila Allah memberikan sifat-sifat mulia, artinya Allah memberikan sosok wali kepada tubuh kita. Ya. Imam Ibnu Arabi meyakini wali itu tunggal. Dia cahaya. Cahaya tidak berbilang. Tapi cahaya memancar kepada setiap tempat. Kenapa tunggal? Karena yang berinya cuma Allah, tunggal satu. Allah mampu memberi kepada banyak, ya, benda yang satu. Karena tidak terikat dengan waktu dan tempat, serta ruang. Itu sebab perumpamaan yang paling dekat cahaya. Allahu nurus samawat. Ya. Seperti matahari menerangi semua ruang-ruang gelap di seluruh dunia ini. Satu saja matahari itu. Dan dimanapun kita berada, kita mendapatkan sinar matahari sempurna, seutuhnya. Ya, artinya perumpamaannya di situ dibatasinya. Wal awliya'u katsirun la yanqusu adaduhum wala madaduhum. Wali itu banyak, ramai. Tak kurang bilangannya, tak kurang madadnya. Walau naqasa wahidun minhum la naqasa nurun nubuwah. Kalau satu saja dari mereka kurang, maka cahaya nubuah kurang. Berarti Allah lemah. Ini dunia ini sudah rusak lah. Tak adalah orang soleh, berarti Allah lemah untuk menciptakan orang soleh karena kuat sangat rusaknya dunia ini. Ini pikiran apa ini? Sebetulnya kita tidak melihat, tidak berjumpa karena kita tidak punya istiqdad, paling kurang pemikiran kita, ya, pemikiran kita salah, paham kita salah memandang sesuatu itu. Maka bagaimana sesuatu itu kita dapatkan? Itu artinya kita tidak punya istidadiyah.
Saya pernah bertanya kepada Syekh, apakah ahlul khutwah itu ada? Ya kan dalam buku-buku setiap abad itu ada orang yang pergi ke Mekah tuh sampai dah disebut ahlul khutwah. Ya. Kita baca percaya, tapi kita tak percaya itu wujud sampai bila-bila tak jumpa. Percaya saja jumpa. Karena kalau jumpa tidak punya istidat untuk menerima. Kenapa kebanyakan orang soleh tidak diterima oleh saudaranya? Saudaranya tidak siap untuk menerima. Itu budak kemarin petang tuh. Ya, aku tahu kecilnya tuh. Nah sudah. Tidak punya istidat. Dan itu pemikiran Qadariyah, ya, yang mengatakan bahwa tidak adalah yang sekarang ini orang soleh tak adalah gitu. Ya, itu pemikiran itu adalah dekat kepada Qadariyah. Sebetulnya Qadariyah Jabariyah itu tidak ada yang salah karena itu kecenderungan akal. Akal itu tidak mampu mempunyai dua kecenderungan sekaligus, tidak. Dia hanya sehala. Kalau dia tengah Jabar berarti dia tidak mampu untuk Qadariyah. Kalau dia tengah Qadariyah karena dia tidak mampu untuk Jabariyah, akal hanya sehala. Hanya punya satu kaki. Tapi rohani punya dua kaki. Itu sebab dikatakan para aulia itu punya dua mata, punya dua telinga, punya dua lidah, punya dua. Gitu. Terjemahannya begitu, jangan ada dua lidah bercaling. Nah orang yang mengandalkan akal. Ya. Mereka menuduh orang sufi menghina akal. Ya. Padahal tidak demikian. Sekarang dunia ini semuanya nikmat. Tapi kalau dibanding kerohanian, keagamaan, maka agama lebih. Ya, agama itu lebih tinggi daripada dua-duanya ciptaan Allah. Gitu. Jasad ciptaan Allah, ruh ciptaan Allah, tapi ruh lebih tinggi. Karena ruh tempatnya ilmu, tempatnya zikir, tempatnya agama. Ya. Tapi kalau bicara kemuliaan tubuh, bukan sedang menghina ketika sedang bicara ketinggian rohani. Nah karena dia tidak punya rohani, ya maka kakinya satu, jalannya salah, dia tidak melihat. Gitu. Jangankan melihat keluhuran akal, rohani. Ya, keluhuran akal pun dia tidak melihat seutuhnya. Karena orang yang berakal dan sehat adalah orang yang mengetahui bahwa akalnya terbatas. Kalau dia tidak melihat bahwa akalnya terbatas, berarti akalnya ada dan tidak sehat. Gitu. Coba apa yang disebut orang akil? Bukan hanya tahu kemaslahatan dia, ya, tapi tahu juga akan keburukan sesuatu. Kalau tahu baiknya saja itu bukan. Ya itulah akal yang betul-betul salah, itu tidak sehat pula. Ya. Nah itu paling kurang akal itu punya istidah dia juga. Makanya orang kalau ilmunya luas, mereka akan melihat kebenaran dari kesalahan lawan. Kenapa dia salah? Dia tahu alasannya, jadi benarlah. Gitu. Kalau saja dia tidak punya hati yang bersih, paling tidak pengetahuannya luas. Artinya akalnya sehat dan punya istiqdan untuk menerima apapun. Kalau pandangan rohani tak ada yang salah. Itu sebab orang sufi bicara iblis benar. Marah mereka kan.
ya benar-benar iblis lah. Ya. Idza ahbabta habiban lam tasil ilaihi hatta takuna ahlan lil wusul ilaihi. Jika engkau mencintai seorang kekasih dan kamu tidak mencapainya, ya, tidak mencapainya sehingga kamu memang patut untuk mencapainya. Begitu saja. Idza ahbabta habiban lam tasil ilaihi hatta takuna ahlan lil wusul ilaihi. Wa lan takuna ahlan lil wusul ilaihi hatta tutahhira mimma anta fihi min ar-radha'il. Ya, dan tidaklah kamu ahli, ya, untuk mencapainya sehingga kamu dapat membersihkan sifat buruk yang ada pada kamu. Ya, apa ketidakistiqdadan itu? Ya. Itu radha'il. Kalau dalam rohani, bagaimana nak menerima makrifat? Kita masih kalah dengan tubuh. Ya. Pintu terbuka untuk rohani bangun, itu kalau kita mampu melawan tubuh. Nah, disitulah akal mesti sehat. Ya. Akal mesti sehat. Untuk isinya maksudnya. Nah, untuk membuat akal itu sehat, maka isinya harus benar. Tidak takhayulat, tidak khurafat, tidak bid'ah. Coba orang bertarekat sudah betul, tapi isinya ya ada lipas, ada cacing, ada isinya semua, ada khurafat. Ya. Bagi mereka syekh itu aneh-aneh, itu kacau tuh isi otaknya. Bagaimana mau dapat marifat? Ya. Dia ingin bertasawuf tuh ingin manjur, ingin sakti, ingin ya, jadi macam pendekar. Itu isinya sudah sampah semua. Bagaimana mau masuk aulia? Ya. Jika kita mampu melihat orang semua baik, kita akan ketemu aulia. Ya, jika tidak, susah. Ya. Karena kehidupan wali berbeda dengan kecenderungan kita yang materialistik dan rasionalistik dan tik-tik lainnya tuh. Bagaimana mau bertemu dengan orang yang bicaranya, pandangannya ya, dari jenis yang sama, berada di tempat yang sama, makan yang sama, tidur yang sama. Ya. Nah, kesamaan-kesamaan itu tuh yang menjadi hijab untuk gitu. Tambah pula dimarah istri yang lebih malah bukan sekedar sama, makin kacau. Jangan sampai jadi wali, dia tak tahu wali. Ya. Jadi ada seorang wali, dia tak tahu wali rupanya. Jadi kenapa? Karena hari-hari istrinya marah, tak berhenti. 24 jam marah istrinya. Tidur saja dia tak marah istrinya. Jadi dia udah berniat untuk meninggalkan istrinya dan sudah. Yang penting saya jauh dari wanita ini. Nah, dia tahu bahwa di atas bukit itu di goa ada para wali semua pada khalwah di situ. Dia pergilah ke sana tuh. Ya, dia pergi masuk. Lalu yang para wali di sana nanya, kamu kenapa datang sini? Ya, aku ingin seperti engkau lah. Oke. Apa sebab kamu datang ke sini? Aku tak tahan dengan istriku, aku larilah dari rumah. Sudah duduk dia malam. Macam mana doa ya? Katanya. Kalau aku diajarkan oleh guruku, tawasulah kepada wali fulan, katanya. Gitu. Kalau tawasul menyebut nama wali itu, dikabul doanya. Boleh. Siapa nama wali itu? Disebut fulan. Nama dia lah. Kenapa nama aku? Dalam hati dia, fulan bin fulan. Dia wali? Itu wali. Ya, tapi dia penasaran macam mana dia jadi wali.
Guruku cerita, dia hari-hari dimarah istrinya. Dia mikir, berarti aku istriku lah yang buat aku wali itu. Kenapa aku tinggalkan? Wali terus. Ya. Sampai saja dimarah lagi, tak apalah, aku wali. Ya. Ya kalau dimarah menjadikan wali, tahu. Sebetulnya yang menjadikan wali bukan istrinya. Ya, menerimanya dia itu istiqdad untuk menerima apapun yang Allah berikan, itu wali. Ya. Ini nak lari dari istri tak jadi lah. Ya. Qala Syekh Abdul Hasan Syazili radhiyallahu taala anhu. Orang mengira bahwa wali itu tubuh seseorang, bukan, wali itu ruhiyah seseorang. Ya. Kita tak tahu. Ya. Mungkin orang berimamah seperti ini, berbaju seperti ini, baca kitab seperti ini, mungkin iblis di dalamnya. Siapa yang tahu? La ya'riful wali illal wali. Ya, orang mungkin di pasar basah, ya, hari-hari dia basah-basah dengan ikan, dengan barang-barang kotor, hatinya bersih. Kita memandang hina karena kita materialistik. Andaikan kita punya istidadia, bersih daripada sifat buruk, kita akan jumpa tu wali. Kalau kita tinggalkan fujur, kita jumpa pengantin. Kita punya istidadia untuk menerima wali itu, karena wali itu pengantin. Ya. Sosok yang cantik dan indah di dalam tubuh ini. Maka jika kita ingin mendapatkan di dalam diri kita seperti orang mendapatkan pengantin, maka kita tazkiyatun nafas, tasfiyatul qulub, mujahadatun nafas, zikir. Itu perumpamaannya. Jika dia tidak pernah mempunyai sifat wali itu, macam mana nak tahu? Ya, macam mana nak tahu? Kenapa kita menolak seseorang? Karena memang kita tidak punya kopinya di sini. Tidak punya salinannya. Kalau punya salinannya, kita lihat, itu aku. Meskipun dia tidak mengatakan begitu, artinya kenal. Tapi kalau tidak punya, semua orang memahami berdasarkan salinan yang ada di dalam dirinya. Itu sebab 10 orang mendengar ayat, mendengar ucapan, ya, 10 berbeda pendapatnya. Karena dia memahami berdasarkan salinan yang ada di dalam dirinya. Istiqdadiyah. Saya membaca wasiat-wasiat Ibnu Arabi. Beliau mengatakan bahwa di luar dirimu itu berjalan menurut takdirmu. Menurut takdirnya masing-masing. Dan tidak ada kait-mengait tentangmu. Dia berjalan, ya, berdasarkan aturan Allah. Mungkin membentur kita, mungkin, ya, memotong kita, mungkin. Jadi jangan dimarah karena itu pun dia terpaksa oleh takdir Allah. Masing-masing, ya, berkewajiban untuk menghadapi apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, artinya tidak ada yang jadi Allah lah. Tuhan lah di dunia ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Ya. Qala Syekh Abdul Hasan Syazili radhiyallahu anhu, Auliyaullahi arais. Para wali itu pengantin-pengantin. Wal arais la yarahal mujrimun. Ya. Putri-putri pengantin itu tidak dilihat oleh orang-orang jahat. Ya, tak ada tadi kita punya anak perempuan, ya, dilihat. Bahkan siapa yang melihat pengantin? Suaminya. Ya. Siapa yang melihat pengantin? Dibuka semua. Ya, dilihat. Yang melihat suaminya. Gitu.
idza saqalat 'alaika ta'atu wal ibadatu wa lam tajid laha halawatan fi qalbik. Jika rasa berat taat dan ibadah atasmu dan kamu tidak merasakan ibadah itu manis di dalam hatimu, wasahulat 'alaikal ma'siyatu, mudah sangat maksiat itu atasmu, wa tajidulaha halawatan, dan kamu mendapatkan maksiat itu manisnya, fa'lam annaka lam tusaddiq fi taubatik. Ketahuilah bahwa kamu belum sidik dalam taubatnya. Macam mana nak dapat maqamat? Macam mana maqamat itu kan aulia. Ya. Ya, wali itu kan diumpamakan seperti pengantin. Putri pengantin yang berpakaian indah. Nih, keindahan-keindahan itu maqamat ruhiyah, akhlak-akhlak. Laitaka ata'ta maulaka kama yuti'uka abduka fa innaka tuhibbuh nahidan fi khidmatik daiman wa anta taji'u bit ta'ati wa tatlub an tafrugha minha musri'an ka'annaka tanquru bil manaqir. Laitaka ata'ta maulaka. Artinya kamu berharap kamu dapat taat kepada maulamu. Ya. Artinya mentaati Tuhanmu. Kama yuti'uka abduk. Sebagaimana hambamu taat kepadamu. Kita disuruh membayangkan. Kita sebagai Tuhan suka sangat kalau hamba kita itu taat kepada kita. Coba kamu bayangkan betapa sukanya ya, Tuhan itu kalau kita mentaatinya. Laitaka ata'ta maula kama yuti'uka abduk. Ya. Sebaiknya lah engkau taat kepada Tuhanmu sebagaimana hambamu taat kepadamu. Fa innaka tuhibbuh. Kamu suka sangat ya, dengan hambamu itu. Nahidhan fi khidmatika daiman. Ya, yang cergas untuk berkhidmat kepadamu senantiasa. Dia tahu apa yang perlu dikhidmati. Ya, wa anta tuhibbu ta'ata. Dan engkau menyukai ketaatannya. Wa tatlub. Bahkan engkau meminta antafrugha minha, mengkhususkan ya, daripada khidmat itu secara segera. Ka'annaka tanquru bil manaqir, seolah-olah engkau tengah menggali dengan paruh itu, mematuk tangkur itu, mematuk-matuk dengan paruh. Ya. Suka melakukan ketaatan dan engkau berharap bahwa engkau segera menyelesaikannya. Taprugha minha musri'an, segera. Ketika kita punya seorang pelayan, ya, suka kalau dia cergas dalam berkhidmat. Dan kita suka dia mentaati kita. Ya. Dan kita minta agar dia khusus melakukan khidmat kepada kita. Diumpamakan seperti orang yang mematuk dengan paruh. Jadi cergas terus. Sehingga cepat. Faya laita basaran nazarta bihi mahasinal ghair awwidta anhul ama. Maka alangkah baiknya mata yang engkau guna untuk melihat kecantikan-kecantikan ya, selain Allah itu digantinya menjadi buta. Kam hasalalakal hawanu bil wuqufi ala abwabil makhluqin. Berapa banyak kamu mendapatkan hawan, kehinaan
Disebabkan apa? Kamu bertumpu kepada pintu-pintu makhluk. Wa kam ahanuka, dan berapa banyak mereka menghinakanmu. Wa alla tarji ila maulak, kenapa kamu tidak kembali kepada Allah? Tetap saja orang terhina dalam urusan dunia dan tidak kembali kepada Allah. Padahal kita ingin seperti kita ditaati oleh hamba kita tuh, ya, oleh pembantu kita. Setiap saat selalu bersedia, ya, selalu nggih, seperti patuk burung. Tapi kenapa kita kepada Allah tidak seperti hamba, ya, yang cergas berkhidmat kepada kita? Kita malah lebih kepada dunia. Ya, kalau kita di rumah punya pembantu dan pembantu malah lebih memperhatikan jiran, diusir lah tuh. Kita di dalam rumah Allah di dunia ini, tapi kita sibuk. Pembantu datang ke rumah kita, dia sibuk dengan isi rumah kita, tidak sibuk dengan tuannya. Atau orang datang ke istana, begitu datang ke istana sudah berdiri di depan raja, raja duduk di singgasananya, dia masih mengagumi, wih, bu, cantik sangat ini, wih. Mungkin kata raja lempar ke kandang kuda itu. Ya, sudah sampai di sini, ada tuannya kan gitu. Nah seperti itu. Ya. Kenapa kita masih melihat keindahan yang lain? Fa ya laita basaran nazartu bihi mahasinal ghair awatta anhul umur. Uwidta ya anhul ama. Atau uwidtal anhul umur. Boleh ama atau umur. Kenapa kita melihat yang lain? Wa kam ahanuka wa alla tarja ila maula. Ani Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala ra'aitu fil manami huriyah taqulu anna laka wa anta li. Masya Allah. Ini seorang wali, Syekh Makinuddin, bercerita bahwa aku bermimpi melihat bidadari dalam mimpi itu. Dia berkata, ana laka wa anta li, saya untukmu dan engkau untukku. Qala fabaqitu nahwa syahraini aw thalathatin la astati'u li makhluqin kalaman illa taqayyatu li tayyibi kalamiha. Maka ya setelah itu hampir 2 atau 3 bulan saya tidak mampu tuh mendengar suara makhluk. Melainkan aku muntah karena indahnya suara bidadari. Baru suaranya tuh muntah sudah dengar. Ya. Dalam cerita lain ini Syekh Makinuddin istrinya yang membangunkan. Ya, bang, langsung muntah. Ya. Itu kalau ya, istri tahu bahwa bidadari ini sudah nunggu, cemburu tuh. Ya. Mestinya bidadarinya mimpinya ke istri kita ya. Nikahkan suamimu terus gitu bidadari itu. Nanti engkau jadi bidadarinya. Pandai merayu. Bidadari pun takut. Yalah, karena suaminya takut, bidadarinya pun ikut takut. Artinya apa yang ada di surga, ya, itu apa? Tidak ada ukurannya di dunia ini dan kita disuruh punya kesiapan untuk menerima
sesuatu yang di surga itu. Ya kita ini dikasih tubuh ini ya karena memang istiadat untuk menerima keindahan-keindahan dunia. Ya. Bersiap untuk menerima keindahan-keindahan di dunia. Nah, di akhirat adalah rohani. Allah. Nah maka ini bercerita tentang bahwa kita tidak sampai kepada kekasih. Siapa kekasihnya? Siapa saja. Kita bicara di sini kekasihnya adalah Allah. Ya. Allah. Dan Allah itu gaib mutlak. Allah telah wujudkan sosok kekasih itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab sosok itu tunggal. Nah, orang sufi memberikan labelnya namanya al-insanul kamil, bukan manusia sempurna dalam arti tubuh, tetapi sosok yang tunggal itu. Karena simbol orang sufi itu panggil Tuhan aja ya hin. Kekasih maksudnya. Ya. Kalau dalam Melayu ini nyanyian-nyanyian Melayu siapa nama cinta untuk disebut dalam nyanyian itu. Ya. Zaman dulu ada Magdalena misalnya. Ya Magdalena. Ya. Karena mungkin Magdalena kan nama India kan. Dulu lagu-lagu dangdut itu kan orkes itu kan pengaruh dari India juga. Antara Arab. Kalau Arab kan Laila. Gitu. Jadi dia panggil Tuhan ya Laila. Ya. Engkau tunggal di dunia ini. Mau marah kan? Laila tunggal. Itu adalah simbol saja. Siapa Habib Allah? Seperti Rabah Adawiyah misalnya. Atau Zalekha. Ya. Ketika dia tahu bahwa Nabi Yusuf itu ternyata cintanya kepada Allah. Ya. Baru dia menyadari. Baru dia panggil, ya Rabba Yusuf katanya. Anta Habibi. Baru. Dia tak Yusuf lagi lah. Ya Rabba Yusuf, anta habibi, wa sanadi, wa sayyidi. Nah, terus. Nah, maka kalau kita nak jumpa kekasih itu, kita mesti punya qabiliyah, istidadiyah, ahliyah. Kesediaan yang cukup baru. Tak jumpa karena tak bersedia, itu saja. Kafaka minal idbari an taftaha aynaika fi hadhihi dar. Kafaka cukup. Ya. Kamu itu minal idbar termasuk orang yang membelakangi Allah idbar. Yaitu kamu membuka dua matamu itu kepada dunia ini. Kita hanya melihat dunia saja, tidak melihat Tuhan. Itu sudah cukup membelakangi. Bukan tak ibadah, bukan ya, tidak melakukan kebaikan, bukan. Tetapi kita ya, membuka mata kita untuk dunia ini. Kafaka minal idbar. Ya. Memadai bagi engkau termasuk orang yang idbar, membelakangi Allah. Bahwa engkau membuka kedua matamu untuk melihat dunia ini. Qala Allah Ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Dan janganlah engkau melirik, ya, artinya dua matamu memandang kepada perkara yang kami beri kesedapan dengannya kepada pasangan-pasangan daripada mereka sebagai perhiasan kehidupan dunia.
Maka matamu jangan kamu memandang kepada kelompok, artinya keindahan-keindahan yang telah kami berikan di dalam kehidupan dunia ini. Itu. Linaftinahum fihi, agar kami dapat menguji mereka padanya. Qaddir laka sihhata wal marad wal ghina wal faqr wal farah wal huzna hatta ta'rifahu bi awsafih. Bukan qaddir itu. Qaddara, ya Allah qaddara. Allah telah qaddarallahu laka sihhata. Ya. Di kitab saya itu tidak ada Allah. Ya. Kalau tidak ada Allah, seolah-olah qaddir laka. Ya. Perkirakanlah kesehatan, sakit. Ya. Tapi Allah telah mentakdirkan kepadamu sehat, sakit, ya. Kaya, fakir, farah, gembira. Ya. Dan kesedihan sehingga kamu dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ya, Allah menakdirkan sehat, sakit, kaya, fakir, maka kita akan mengenal sifat-sifatnya. Jadi jangan melihat apa yang nampak di mata itu. Ya, kita buka saja mata kepada dunia ini, itu sudah membelakangi Allah. Jika kita melihat itu fi'il Allah, sifat Allah, maka kita tetap menghadap kepada Allah. Bagaimana kita mau melihat Allah, kita tidak bersedia. Man sahibaka yauman ayyaumain lam yara minka naf'an tarakak wa sahiba ghairak. Barang siapa yang bersahabat dengan kamu 1 atau 2 hari, kamu tidak melihat ada manfaat darinya, kamu tinggalkan dan kamu bersahabat dengan selainnya. Ya. Wa anta tashabu nafsak arba'ina sanah wa lam tara minha naf'an. Dan kamu bersahabat dengan nafsumu 40 tahun tuh. Kamu tidak melihat ada manfaat darinya. Ya. Tapi tidak ditinggalkan. Sepatutnya waqul faqullaha, katakanlah kepada nafsu, irji'i ya nafsu ila ridha rabbik. Kembalilah wahai nafsu kepada ridha Tuhanmu. Ya. Talama rafaqtuki fi syahwatik. Lama sangat aku berteman kepadamu dalam syahwatmu. Kita cakap syahwat, makan syahwat, tidur syahwat. Berjumpa kepada orang nak menuhkan syahwat. Fatabaddali ba'dal batalati bil istighali billah. Tukarlah setelah batalah, kosong daripada perbuatan taat dan khudur, bil istighali billah, dengan sibuk kepada Allah. Wa ba'dal kalam bis, tukar setelah bicara dengan diam. Ya. Diganti dengan diam. Ini bicara kepada nafsu, tabaddali makanya. Tukarlah, gantilah. Ya. Kita bicara dengan nafsu. Tadinya nak cakap, coba diam. Wa ba'dal unus bil makhluqin al-unsu bil khaliq. Setelah nyaman bersama makhluk, maka ganti dengan nyaman kepada Khaliq. Kita memahami apa ayat ini, perkataan ini, ya, suruh diganti nyaman kepada makhluk, diganti nyaman kepada Khaliq. Seolah-olah tinggalkan makhluk dan terus dia sendiri kepada Allah, itu ya, bukan seperti itu gambarannya. Tetapi berinteraksi kepada siapapun itu berinteraksi kepada Allah. Kenapa ada perintah uzlah? Kita dilarang untuk bergaul kepada semua orang. Karena tidak semua orang yang ada nur dan dapat membawa kepada kebaikan. Katakanlah tidak semua orang baik. Kita disuruh cari yang baik. Begitulah mudahnya. Tapi jika mereka sudah mengenal Allah, justru dia rindu kepada Allah, maka dia jumpa semua orang.
Karena dari situlah dia melihat kesempurnaan Allah. Ya, dia dimarah, dihina, dicaci, dijauhi, dibuang, dipuji, ditemani. Allah makin terang. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abi Yazid Bustami. Ya, aku 30 tahun berbicara kepada Allah. Orang-orang menyangka bahwa aku bicara kepada mereka. Padahal sudah 30 tahun aku bicara kepada Allah. Mau kemana, dari mana, mengajar, menganjurkan ini. Ya. Orang menyangka aku berbicara kepada mereka, padahal sudah 30 tahun aku hanya bicara kepada Allah. Ya, itu kenapa dia boleh menyaksikan itu? Karena ada isti'dad. Itulah kekasihnya. Ya. Wa ba'da qurana issu bi mu'asyarati ahlil khairi was salah. Bergantilah setelah teman buruk dengan bergaul kepada orang-orang baik dan soleh. Ij'al ahwalak ala diddi ma kunti alaih. Ubahlah keadaanmu kepada anti yang kamu ya, anti apa? Did lawan, kepada melawan apa yang kamu ada sekarang itu. Ij'al badlas sahri fi maksiatillahi as-sahra fi ta'atih. Ya, jadikanlah pergantian jaga malam dalam maksiat dengan jaga malam dalam taat. Wa ba'dal iqbali ala ahli dunya al-i'radu anhum. Ganti setelah menghadap kepada ahli dunia maka berpaling kepada mereka. Wal iqbali ila Allah, dan kemudian terus menghadap kepada Allah. Wa ba'dal isgha' li kalamihim al-isgha'a wal istima'a li kalamillahi ta'ala azza wa jalla ya wa dzikrih wa dzikrah. Setelah mendengar kepada perkataan orang diganti dengan mendengar kepada perkataan kalam Allah dan zikir Allah. Wa ba'dal akli bisyarah wa syahwah al-aqlaqul qalil alladhi yu'inuka ala ta'ah. Ganti juga ya, setelah makan dengan rakus dan syahwat, ganti dengan makan yang sedikit yang membantumu, menolongmu untuk taat. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang melawan nafsunya demi kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Itu jalan-jalan yang tadi tuh. Innama asallaha man lam ya'rif iqabah. Orang yang durhaka kepada Allah adalah orang yang tidak tahu hukumannya. Ya. Wa innama taraka ta'atahu man lam ya'rif sawabah. Ya. Orang yang meninggalkan taatnya adalah orang yang tidak tahu pahalanya. Orang tidak taat tidak tahu pahalanya. Kalau tahu pahalanya, orang tidak durhaka kepada Allah. Kita mengira bahwa perintah itu apa yang ada dalam syariah saja. Dalam kehidupan, ya dalam hakikat kehidupan itu dikira bukan perintah. Kita diperintah untuk menyabari, meridhoi, mentawakali. Itu kalau kita tidak terima, ya kita itu karena tidak tahu pahalanya. Ya. Kita menderita, Allah hapus dosa kita. Ya. Allah beri pahala kita, Allah tinggikan derajat. Macam mana kita berani menolak? Makanya selalu orang sufi mengatakan begini. Di dalam Hikam Imam Ibn Atullah diceritakan. Ibadah yang kamu persembahkan dengan sakit yang Allah berikan kepadamu. Ya. Kita melihatnya ya bagusan ibadah daripada sakit. Tapi orang sufi melihat siapa yang memberikannya. Kamu yang memberikan ibadah dan Allah yang memberikan sakit. Kamu dengan Allah itu mulia mana? Kenapa kau tolak musibah dari Allah? Ya. Itu dipusing pikiran kita tuh. Ya. Itu sebab orang-orang filsafat ketika mendengar orang sufi, ini disungsang katanya akal kita. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi bahwa si cermin itu mengangkat kiri padahal hakikatnya kanan. Kita bicara kiri saja padahal kanan itu.
Dan itu mesti ada istidad untuk menerima itu. Kalau enggak, wah keluar, oh ini apa dunia lain nih kan gitu. Ya, ini ada di planet apa nih? Ya. Falau tala'u ala azabin nar lama ghafalu. Andaikan mereka melihat siksa neraka, mereka tidak lalai. Walau tala'u ala ma a'adallahu li ahli jannah lama taraku ta'ata tarfata ainin. Andaikan mereka tahu apa yang Allah persiapkan untuk ahli surga, mereka tidak meninggalkan taat sekelip mata pun. Idza sahibta abna idza sahibat abna'ud dunya. Lah, idza sahibta abna'ad dunya zazzabuka ilaiha. Ketika engkau bersubah dengan orang-orang dunia, mereka akan menarikmu ya, kepada dunia itu. Ya kan, jazzabu itu akan menarikmu, akan menjazabmu. Ya. Kalau kita bersubah kepada abna'ud dunya. Wa idza sahibta abna al-akhirah, apabila engkau bersahabat dengan abna akhirat, jazabuka ilallah, maka ditarik kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dihimpun atas agama sahabatnya tuh. Maka hendaklah setiap orang, salah seorang dari kamu melihat siapakah yang dia sahabat, yang dia temani, yang menjadi temannya, yang menjadi kawannya. Maka Imam Al-Ghazali itu menyebut para fuqaha pun ulama dunia. Alasannya karena yang diajarkan adalah semua untuk di dunia. Di akhirat tidak ada sholat, tidak ada puasa, ya. Tidak ada ibadah. Tetapi tasawuf ketika melakukan semua itu, ya, maka melakukannya karena Allah. Karena Allah di dunia dan di akhirat ada. Kama takhtaru ya, linafsikal ma'akila thayyibah. Ada yang salah tulisan ini. Kam ya. Kam takhtaru linafsikal. Berapa banyak kamu memilih untuk nafsumu makanan yang enak-enak, allati la dharara fiha, yang tidak ada bahayanya, ya. Yang makanan yang tidak ada bahayanya, makanan bagus, makanan yang baik-baik. Wa zaujatal hasanata, dan istri yang cantik, litatazawwajaha, untuk kamu nikahi. Fakadzalika la tuwadid illa man yu'arrifuka at-tariq ila Allah Ta'ala. Maka demikian juga kamu tidak akan berkasih-kasih kecuali kepada orang yang mengenalkan kepadamu jalan menuju kepada Allah. Ya. La tuwadid. Kamu jangan berkasih-kasih kecuali kita untuk makan yang enak-enak, istri yang cantik-cantik. Kenapa kita dalam menuju kepada Allah, ya, tidak bersama dengan orang-orang yang akan mengenalkanmu jalan kepada Allah? Ya. Kenapa dalam bersahabat tidak dipilih? Ya. Itu semua bercerita di sini ini tentang kesiapan kita untuk bertemu Habib. Ya. Wa alam anna laka salasatu akhilla. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai 3 kawan. Ya. Ahaduha
Al-malu tafqiduhu indal maut. Harta yang engkau akan kehilangannya ketika mati. Artinya engkau akan akan merasa kehilangan maksudnya ketika mati. Wasani al-iyal. Kesana keluarga. Yatrukunak indal kubur, yang akan meninggalkanmu ketika kubur. Wasalis amaluk la yufarikuka abadan. Amalmu yang tidak akan meninggalkanmu selamanya. Yufarikuk. Kita mengira amal ini yang kita lakukan oleh tubuh. Tidak, innamal amalu binniyat. Ya. Itu. Tubuh itu hanya menjahirkan amal. Amal itu abstrak. Itu ulama sepakat semua. Amal itu tidak nampak, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu suratul amal. Ya. Surahnya. Seperti misalnya kita tersenyum kepada orang. Itu kan surahnya aja. Artinya hatinya baik. Ya. Atau orang tiba-tiba merongos begitu kan. Itu kan surahnya. Dia tengah marah. Gitu. Marah ini tidak ada bendanya. Gitu. Maka kita kalau ketika kita orang yang dewasa dan paham, orang tuh senyum padahal tak senyum pun kita tahu. Ya, senyum kecut gitu ya. Senyum asem, ya, senyum pahit. Kita tidak mengiktibar, kita tidak menganggap itu senyum. Gitu. Artinya bahwa amal itu abstrak. Itu sebab Allah tampakkan di surga dalam bentuk audio visual. Dalam bentuk gambar. Kita tak akan menolak. Malah kita ya. Di sana itu pabasaruka ghita. Pabasaruka hadid. Gitu. Mata kamu besi, artinya nampak hakikat. Gitu. Kita di sini kena hijab, jadi tidak tembus hakikat. Ketika dibuka, ya, bolong. Ya, sudah tak ada bolong. Seperti kehidupan di akhirat. Maka itu sebab orang-orang rabbaniyin, rohaniyin, ulama ul akhirah. Cuman ketika bicara, ya, maka bahasa dia ini bahasa planet lain, bukan bahasa bumi ini, bukan bahasa jasad, wal hawa, wal nafs, wal madda, wal mal. Ya. Dia menggunakan bahasanya bahasa hakikat. Nah, karena tidak sama dengan bahasa itu dan memang tidak ada ibarahnya, maka dia pinjam ibarah-ibarah itu. Marahlah. Ya, karena kita dianggap telah berbicara buruk. Gitu. Nah, maka sering cerita para wali dulu, jika bertemu tak ada cakap senyap aja. Senyum, rupanya mereka sedang terjadi komunikasi yang lancar itu. Ya. Tidak lagi perlu bicara. Orang ya, ketika rindu baru bertemu istrinya ya, 3 bulan misalnya. Itu begitu ketemu nggak bicara lagi sudah. Ya. Komunikasinya komunikasi tanpa bahasa. Ya. Manusia sekarang kehilangan komunikasi yang non material. Semuanya mesti materi karena sudah materialistik. Bahkan tak mengerti. Tak mengerti. Kita melihat ulama dulu diam. Kita jika diam itu memang sudah buntu tuh. Ya. Sudah buntu baru diam. Mereka diam itu komunikasi yang lancar. Gitu. Berapa banyak manusia tidak mengerti dengan kata-kata. Dan dia menerima informasi dari kesunyian. Ya. Tapi orang
Otaknya tuh hanya ya materi, benda, harga, kata-kata. Jadi nggak ada tuh komunikasi lain. Itu saja. Ya. Itu sebab mereka tidak menangkap isyarat daripada Allah ya, akan kekuasaannya, akan kehendaknya melalui kehidupan yang dialami sehari-hari. Tak nampak. Ya, tak ada Allah di situ. Dan semua itulah dipersiapkan agar punya istidad dan kesiapan di dalam tarekat. Ya. Orang jika tidak punya prediksi kehidupan rohani ini, untuk apa itu? Nah, itu. Ya. Karena bagi dia, satu perkumpulan itu mesti ada keuntungan angka-angka materinya kan gitu. Ini tak ada. Ya. Dianggap membuang-buang masa. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada mula-mula dia berdiri sebagai seorang khalifah dari gurunya. Ya, yang diseru pertama kali orang sufi. Wahai orang sufi yang khurafat-khurafat itu. Ya, duduklah engkau di bawah kakiku dan bertobatlah kembali. Disuruh baiat kembali dengan beliau. Wahai ulama. Ya, tinggalkan majlis-majlismu dan duduk di majlisku. Allah akan memberi paham lebih daripada apa yang engkau dapatkan seumur hidupmu. Wahai ahli ibadah, tinggalkan tempat ibadahmu. Berpuluh-puluh tahun kamu ibadah tidak berguna. 1 jam di depanku jauh lebih baik daripada ibadahmu. Kacau kan itu Imam Abdul Qadir Al-Jilani itu. Pertama kali dia berdiri sebagai khalifah, kacau. Cakapnya begitu. Ya. Pergantian tadi tuh, ganti itu adalah istidah dia untuk menerima ya, kehidupan rabbaniyah bukan maddiyah. Ya. Maka orang maksiat itu melanggar dosa besar, baru bising. Padahal setiap saat kita melakukan dosa besar. Al-idbar, ya, membelakangi Allah itu dosa besar. Ya. Kekasih itu mengatakan begini, jangan kau lupakan aku. Itu saja yang dia minta. Ya, setiap saat pasangan itu melakukan dosa, tapi jangan kau lupakan aku. Dan kita telah melupakan Allah. Maka coba dalam isi baiat apa itu? La tu'sina fi ma'ruf, la tu'sihi fi ma'rufin. Janganlah kamu bermaksiat dalam berbuat baik. Itu di isi baiat dalam Al-Qur'an itu. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyinullah yadullahi fawqa aydihim faman kasab. Ya. Kamu berbaiat kepada orang berbaiat kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya berbaiat kepada Allah. Lalu butiran-butiran di sana ada ungkapan, jangan kamu bermaksiat kepada Allah dalam taat. Ya. Itu masuk kepada butiran baiat. Fashab man yadkhulu ma'ak qabrok wa ta'annas bihi. Temanlah orang yang masuk bersamamu ke kuburanmu dan tentram bersamamu. Amal. Fala aqil man aqala 'anillahi awamirahu wa nawahi aw awamirihi ya, wa nawahi. Man aqala 'anillahi awamirahu wa nawahi. Boleh awamirahu, boleh awamirihi. Ya. Orang yang berakal adalah orang yang memikirkan tentang Allah, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Misaluka kal ju'li. Kal ju'li. Ini ada ju'li, ada ja'li ya. Kalau ju'li itu kumbang ya. Kalau ja'li itu unggas. Kita lihat mana yang cocok. Ju'li wala ja'li. Ya'isu firrausi wal azarah. Ya. Au azirah. Yang hidup di kotoran binatang tuh. Atau kotoran orang. Apa berarti? Unggas. Ya. Kumbang tak hidup di situ.
Berarti apa? Ja'li, bukan ju'li. Wa idza qarba ilaihil warad, ya, mata min raih. Ini di sini. Ketika mati karena harumnya. Iyalah unggas lah. Kalau kumbang malah ke bunga. Iya kan? Dan hidupnya di kotoran, iyalah unggas. Unggas ke bunga. Karena bunga itu harum, lari dia. Tapi kalau kok bangkai busuk, senang. Itu. Maka ada ungkapan, jika hatimu busuk, maka datang kepada pikiranmu itu kotor. Ya, karena yang datang ke bangkai itu ya binatang-binatang kotor. Paminan nasi man huwa ja'liyul himmah, farashiyul aql. Allah. Ada sebagian orang yang semangatnya semangat unggas. Condongnya kepada yang bau-bau saja. Dunia ini bau. Apa yang enggak bau? Ya. Wanita pun bau. Itu madu dari liur lebah. Ya. Sutra dari liur. Coba. Ya. Liur istri bau. Ya. Itu ja'liyul himmah. Farashiyul aql. Ya. Apa farasyi itu? Kupu-kupu ya. Akalnya seperti kupu-kupu, enteng, ringan gitu. Ya kurang pikir. Rama-rama apa rama-rama? Kupu-kupu, oke. Fa innal farash la yazalu yarmi nafsahu pinnar. Karena faras itu selalu melemparkan dirinya ke api hatta tahrikahu sehingga dia api membakarnya. Fakadzalika anta tarmi nafsak finaril ma'siyah amdan. Begitu juga nafsu melemparkan dirimu ke api maksiat secara sengaja. Jadi kalau hidup dengan tubuh tidak dengan rohani, ya. Sedangkan rohani itu gelarnya wali. Gitu. Kita punya rohani aja, wali sudah. Gitu. Dan kita tidak kenal itu wali, wong kita tidak punya. Ya. Kita tak jadi bapak, macam mana paham bapak? Tapi bila ada jadi bapak, patutlah ayah saya dulu. Senyap saya dimarah emak tuh. Pehedoh, kan? Gitu, paham bahasa, tak perlu ceritalah. Jadi aja paham sudah. Ya. Macam ada ahbab di Indonesia. Rupanya ada yang nikah. Begitu nikah, hilang. Tak datang lagi ke majelis. Lalu kawannya itu datang, oh ini sih tak boleh dibiarkan nih. Kita ditarbiyah untuk karena Allah itu baru nikah sudah kalah dengan istri. Tak betul lah tuh katanya. Saya gelak saja. Iya kan? Tiba-tiba dia ada pasangan dibawa tuh. Sini calon istri. Oh, Masya Allah bagus. Bilang, doakan sini. Sudah. Begitu habis kawin datang ke majlis berdua. Gitu. Sini tak sampai habis ya. Baru kawin sudah cakap tak sampai habis majelis karena ada istri ada nak sesuatu. Oh iya. Ya, setahun tak datang hilang. Saya cari kemana teman kamu? Yang saya cari bukan dia, teman kamu kemana? Iya ternyata sini.
Ya. Hati-hati. Pakadzalika, nah itu namanya ja'liyul himmah, parasyul aql. Ya. Falau aradtal masira ila Allah Ta'ala la syadadtal mahzam fa ainal himmah. Fa ainal himmah. Falau aradtas sayra ila Allah. Ini di saya masir tuh. Ya, syadadtal mihzam, hizam. Boleh hizam, boleh mihzam. Jika engkau ingin berjalan kepada Allah, maka ikatlah tali ke ledai apa? Tali hijam, tali pinggang, ikat pinggang kereta tuh. Ya. Ya. Falau aradta al-masira ila Allah la syaddatta al-mahzam. Maka engkau akan perkuat mahzam. Fa ainal himmah? Ya, maka di manalah semangatmu? Di manakah himmah semangatmu? Ya. Innama ta'kulu li ta'ish wa ta'ish li ta'kul fa in fa'alta dzalik fa mithluka ala al-azuz ad-du ta'is li ta'kula fa in fa'alta dzalika pamithaluka kal mazawid. Ya, mazawid. Ya. Mazawid itu tempat dan makan dan minum binatang. Apa namanya di situ apa artinya? Mazawid itu tempatnya, kandangnya. Engkau hanya makan untuk hidup dan hidup engkau untuk makan. Jika engkau melakukan itu maka ya, kamu diumpamakan seperti pamisaluka alal mazawid katsirun. Ya. Berarti perumpamaan kamu seperti apa? Banyak persamaan kamu dengan apa? Rumput dedak, artinya tempat untuk makan dan minum tempatnya itu. Ya. Wa misaluka fid dawabi katsir, itu banyak. Ya. Artinya orang yang hidup untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan, itu seperti apa? Seperti binatang yang berada di atas kandang makanan itu. Dan itu banyak perumpamaan seperti itu. Ya. Dan juga perumpamaan kamu dalam binatang juga banyak. Misluka biddawa bikatsir. Ya. Fa in fa'alta dzalik fa inna asbaqal khayli ma dhamar. Ma dhummir. Ya, jangan ma dhamar ya, ma dhummir. Itu. Maka jika engkau melakukan hal demikian, maka ketahuilah ya, kuda yang paling laju, fa inna asbaqal khayl, kuda yang paling laju itu ya, itu adalah kuda yang dumir itu kan kuda kan kalau nak dijadikan pacuan ya, untuk laju, itu kuda itu dilaparkan dulu. Ya, dumir memang kurus, tapi maksudnya dumir itu disembunyikan dulu. Ya, dilaparkan dulu, ditahan dulu untuk tidak makan apa semua. Baru suruh lari, itu laju sangat larinya. Ya. Maka orang dulu itu ada diletak kayu panjang gitu dan ada rumput di depannya itu. Jadi lapar lalu ngelihat rumput, dia lari seperti itu. Ya.
Nah itulah perumpamaan kita itu, di depan kita itu hanya dunia, tidak ada yang lain. Itu perumpamaan kepada binatang banyak, kata beliau. Ya. Fa inna asbakal khayli ma dummir. Ya. Sesungguhnya kuda yang paling laju adalah kuda yang dumir, yang dilaparkan, yang ditahankan, yang ditahan dan dilaparkan untuk kemudian disuruh berlari. Taqulu hadhihi lailah uqallilul aql. Kamu berkata, malam ini aku akan mengurangkan makanan. Fa idza hadara ta'am fa ka'annahu habibun mufariq. Ya, begitu makanan sudah disuguhkan, seolah-olah makanan itu kekasih yang lama ditinggalkan, itu yang rindu gitu. Ya. Wa man lam yaridillah salahahu ta'ibat fihil aqawil Allah. Ya. Man lam yuridillah salahahu. Man lam yuridillahu. Ya. Man lam yuridillahu salahahu. Orang yang Allah tidak inginkan kesalehannya, ta'ibat fihil aqawil, maka nasihat-nasihat itu meletihkan saja. Ya. Itu sebab di dalam tasawuf itu kita disuruh Allah saja, karena Allah yang semua membuka. Ya. Jangan berpaling dari Allah, karena berarti kita tidak punya kesediaan untuk mendapatkan apa yang akan Allah berikan, kesolehan, kewalian. Qala Allah Ta'ala, wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Allah. Sesiapa yang Allah kehendaki fitnatahu, fitnahnya. Fitnah ini dosanya, ujiannya, maka engkau tidak akan dapat memiliki daripada Allah sesedikit pun. Falan tamliku lahu minallahi syai'a. Ma ahrabaka minal hawan. Alangkah sungguh kamu sekejap, ini pertanyaan atau ta'ajub? Ma ahrabuka minal hawan wa ma auqa'uka fihi tuhinu nafsak wa talaqqiha fi mawatinir rada wa tulqiha. Qala ba'duhum kun ma'allahi katifal ma'a ummih. Allah. Kullama dafa'athu tarami 'alaiha la ya'rif ghairaha. Allah. Alangkah mudahnya, alangkah segeranya kamu meninggalkan kehinaan. Tapi di sininya kayaknya pertanyaan ini ma'ahrabuka minal hawan. Apa yang membuat kamu lari dari kehinaan? Wa ma auqa'uka fihi, dan apa juga yang akan menjatuhkan kamu kepada kehinaan itu? Ya. Bukan ta'ajub tapi bertanya itu. Ma ahrabaka minal hawan, ya. Apa yang akan membuat kamu lari dari kehinaan, dan apa pula yang membuat kamu jatuh kepada kehinaan? Yaitu kamu menghinakan dirimu dan melemparkannya ke tempat-tempat yang hina. Maka sebagian wali itu berkata, kun ma'allahi katifal. Jadilah kamu bersama Allah itu seperti anak kecil. Ma'a ummihi, ya, bersama ibunya. Ya. Kullama dafa'athu
ketika ibunya mendorongnya, tara ma'alaiha la ya'rifu ghairaha, maka dia melemparkan dirinya kepada ibunya dan tidak tahu yang lain. Kita anak kecil itu kepada ibu gitu. Kalau sudah ibunya memukulnya, mendorongnya, melemparkannya, larinya ke ibunya. Karena dia tidak tahu yang lain. Larilah kepada Allah ya, dalam kondisi apapun keadaan kita. Maka kun ma'allahi katifl ma'umi kullama dafa'athu yani radadtahu. Ya, menolaknya, mendorongnya. Tara ma'alaiha, maka engkau melemparkan dirimu kepadanya, la ya'rifu, artinya ya, ibu kita mau pukul, larinya ke kita. Apa ke ibunya maksudnya. Ibunya pegang kayu, larinya ke ibunya. Maka begitulah kun ma'allahi katifli ma'a ummi. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.